Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat bijak dari Kiai Haji Abdur Rahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kutipan keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin, menyoroti inti dari kepemimpinan yang efektif dan bermakna. Baiklah, yuk kita bahas makna dari kutipan tersebut. Yang pertama, keberhasilan pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari popularitas atau lamanya mereka menjabat. Keberhasilan lebih diukur dari dampak nyata yang mereka ciptakan dalam kehidupan orang-orang yang mereka pimpin. Seorang pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu membawa perubahan positif yang tercermin dalam kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua adalah kesejahteraan umat. Kesejahteraan umat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemimpin yang berhasil harus memastikan bahwa rakyat memiliki akses yang adil dan merata terhadap kebutuhan dasar ini. Dalam hal ekonomi, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan adalah indikator penting. Dalam bidang sosial, keadilan sosial, pengangguran, kesenjangan, dan perlindungan hak-hak minoritas juga merupakan bagian dari kesejahteraan. Dalam bidang pendidikan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas memungkinkan individu untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal terhadap masyarakat. Dalam hal kesehatan, ketersediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas adalah fundamental untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal keamanan, keamanan dan ancaman fisik maupun sosial memberikan rasa aman dan damai kepada warga negara. Yang ketiga adalah kemampuan kepemimpinan. Kemampuan seorang pemimpin dalam mensejahterakan umat mencakup berbagai kompetensi dan kualitas kepemimpinan, antara lain visi dan strategi. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mampu merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Integritas dan etika, kejujuran, transparansi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral yang tinggi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. Komunikasi dan kolaborasi, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat, organisasi, non-pemerintah, dan sektor swasta. Pengambilan keputusan, kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan data dan analisis yang akurat serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Inovasi dan adaptabilitas, kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan baru yang dihadapi masyarakat. Yang keempat adalah peran dan tanggung jawab pemimpin.
Pemimpin memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menciptakan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Mereka harus mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mau mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, memahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta menjadikannya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Berikutnya, mendistribusikan sumber daya dengan adil. Pengolahan sumber daya yang efektif dan adil untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang setara. Mampu mengembangkan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, sanitasi, dan teknologi informasi yang menjadi pondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Memastikan keadilan hukum. Menegakkan hukum secara adil dan merata untuk menciptakan masyarakat yang aman dan stabil. Yang kelima adalah contoh keberhasilan pemimpin. Banyak contoh pemimpin di berbagai belahan dunia yang berhasil mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Misalnya dalam sejarah modern, negara-negara yang memiliki pemimpin dengan fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan cenderung menunjukkan tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi. Yang keenam yaitu evaluasi keberhasilan. Evaluasi keberhasilan pemimpin dalam mensejahterakan umat dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk survei kepuasan masyarakat, mengukur kepuasan rakyat terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan, indikator ekonomi dan sosial, analisis data statistik yang mencakup indikator ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan kualitas hidup, audit dan laporan keuangan, transparansi dalam pengolahan keuangan publik, dan pelaporan yang akurat. Baiklah, tibalah kita pada pembahasan yang ketujuh dari kutipan Kyai Haji Abdur Rahman Wahid, yaitu tentang kesimpulan. Namun, sebelum kita melanjutkannya, saya akan mencoba membaca kembali kutipan nasihat bijak dari Kyai Haji Abdur Rahman Wahid tersebut. Keberhasilan kepemimpinan diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Adalah pandangan yang holistik dan mendalam tentang esensi kepemimpinan yang sejati. Ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama dari setiap bentuk kepemimpinan adalah menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua orang dalam masyarakat. Memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup dengan bermartabat, sejahtera, dan bahagia. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalam.